Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya David Mustafa di channel Denginfo. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini saya akan memberikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 7 SMP dengan materi semua bersih, hidup jadi nyaman. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya bagaimana cara mensucikan dari hadas. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contoh tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan adalah bagian tangan yang putih. Kalau kita seperti ini, yang tidak kelihatan, ini maka dinamakan telapak tangan yang tidak kelihatan. Contoh, kalau punggungnya ini terkena kemaluan, maka dia tidak terkena hadas kecil. Baik, bisa dipahami. Kemudian cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani, disengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Cara mensucikan adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya harus terbasuh dengan air, ya. Semua termasuk bagian dari dubur belakang itu harus juga terbasuh dengan air. Agar semua terbasuh termasuk dubur, maka dengan cara jongkok, ya. Apabila tidak ada air, maka dengan cara bertayamum. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Semakin penasaran bukan? Jawabannya dapat kalian temukan pada penjelasan berikut ini. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan istihadah. Apa istihadah? Yaitu darah penyakit. Pertama, darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid,
maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Kalau dia keluar darah sebelum umur 9 tahun, maka dia tidak dinamakan haid. Berarti itu darah istihadah. Namun rata-rata mereka mengalami pada usia belasan tahun. Berapa lama masanya haid? Masa haid minimal adalah sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari. Dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah makin terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca Quran, ya, masuk masjid, kemudian pegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Itu tidak boleh dilakukan pada perempuan yang sedang mengalami haid. Kedua, darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari, ada 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari. Dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Ya, kalau kita mandi, maka niatnya nawaitul ghuslal li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat itu ada di dalam hati, ya. Kalau diucapkan itu namanya lafaz. Caranya yaitu kalau kita pakai gayung, ya, dan airnya juga harus lebih dari 2 kolah, ya. Airnya harus lebih dari 2 kolah. Kalau kita di dalam kamar mandi, kita ambil pakai gayung, kemudian kita alirkan air bersamaan dengan niat di dalam hati, nawaitul ghuslal li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, dan sampai semuanya terbasuh dengan air. Yang ketiga, darah istihadah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkan darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Sahabat dengan info yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara toharoh. Tata cara toharoh dari najis sudah dijelaskan di awal bab tadi. Sedangkan tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit.
seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi jenabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar jika dilafalkan maka bacanya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita ambil gayung, ya, kita ambil gayung, pakai air yang suci dan mensucikan. Kita ambil sambil mengalirkan air, kita berniat di dalam hati. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian teruskan sampai semua terbasuh dengan air. Semua rata, tidak ada yang tertinggal. Kemudian menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Kalau kita mandi, misalkan ada kotoran di tubuh kita, maka kita sambil mandi kita bersihkan. Kemudian membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah. Kemudian mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian menggosok tubuh dan sebagainya. Sebelum kita mandi, kita disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Kemudian baru kita mandi. Sahabat dan info yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wudu. Wudu adalah bagaimana caranya mensucikan atau menghilangi hadas kecil. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah niat, ya. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat ini adalah ketika membasuh wajah, ya. Niat ini adalah ketika membasuh wajah, tidak boleh sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian sebelum itu, sebelum wudu kita disunahkan mencuci kedua telapak tangan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan pahala sunnah, yaitu kita berniat untuk mencari kesunahannya wudu, ya. Yang pertama adalah kita niat untuk mendapatkan kesunahannya wudu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci telapak tangan. Kemudian kita berkumur-kumur, sisakan air sedikit, kita menghirup dengan hidung, ya. Kemudian ulangi 3 kali, kemudian membasuh wajah, ya. Batasan wajah yang atas adalah rambut, yang pinggir adalah kuping, yang bawah adalah tulang, ya. Tulang-tulang ini adalah batasan untuk membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, yang pertama ikuti dengan niat di dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, ya. Cara membaca niat ini bisa, ya, bisa dengan bahasa apapun, ya. Ya, bahasa apapun. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab juga boleh, ya. Kalau artinya ini adalah saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup di dalam hati sambil sambil membasuh wajah. Dan yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Kita membasuh kedua tangan ini dimulai dari yang kanan sampai siku, ya. Kalau bisa dilebihkan di atas siku, agar apa? Agar semua siku ini terbasuh sempurna, ya. 3 kali, kemudian 3 kali kanan kiri. Dahulukan dari kanan
kemudian kiri, kemudian mengusap kepala, sebagian kepala, ya. Batasnya kepala adalah rambut, tumbuhnya rambut pada bagian kepala. Ini adalah bagian kepala, ya. Kalau rambut kita basuh, ya, kita rambut bagian ini, maka hukumnya sah. Tetapi kalau kita mengusap rambut bagian yang sudah keluar dari kepala, maka tidak sah karena sudah keluar dari bagian kepala. Ya, bisa dipahami, ya. Dan ini namanya mengusap, bukan membasuh, ya. Kalau membasuh itu air harus mengalir. Tidak boleh hanya basah saja, tapi air harus dialirkan. Ya, seperti wajah ini namanya membasuh. Tangan ini membasuh. Ya, air harus mengalir. Tidak boleh hanya basah. Contoh, kita basahkan sedikit, tapi rata, tapi tidak mengalir. Tidak boleh, tidak sah. Wajah, ya, seperti pek, tidak boleh. Ya, harus mengalir. Ya, harus mengalir. Kemudian untuk kepala ini adalah mengusap. Jadi kalau sudah basah, ini kita ambil air, kita teteskan ini ke kepala kita, ini sudah sah. Paham? Baik. Kemudian selanjutnya adalah disunahkan membasuh telinga. Ya. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita telunjuk ini, kita ambil air, celupkan ke air, kemudian kita masukkan telunjuk ini ke bagian dalamnya telinga. Kemudian yang jempolnya ini di belakang telinga. Kemudian kita putar ke atas ini. Sama dengan yang kanan, yang kiri, sama. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, ya. Ini membasuh. Perlu dipahami, ini yang kaki adalah membasuh, bukan mengusap, ya. Kita harus alirkan air, ya, kaki sampai mata kaki, ya. Kemudian setelah itu tertib, ya, harus berurutan. Tertib itu maksudnya berurutan. Dari mulai niat sampai kaki ini harus berurutan. Tidak boleh kaki dulu, tangan, wajah, tidak boleh, ya, harus berurutan. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk membaca doa wudhu. Ya. Baik, itulah sahabat adalah bagaimana tata caranya berwudhu. Sahabat dan info yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tayamum. Ya, tayamum ini adalah pengganti dari wudhu dan mandi, ya. Kalau kita misalnya sakit, misalnya kita tidak ada air, ya, tidak ada air. Tetapi kalau tidak ada air, kita diwajibkan untuk mencari air terlebih dahulu. Kalau baru tidak ada air, baru kita bertayamum. Niat tayamumnya bagaimana? Adalah nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, ya. Tayamum ini boleh dilakukan, ya. Yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Misalnya kita mau sholat asar, tayamum kita sebelum adzan sholat asar, itu tidak boleh karena belum masuk waktu sholat, ya. Dan tayamum ini hanya boleh dilakukan satu kali sholat fardu, ya. Misalnya kita tayamum pada waktu zuhur, sebelum zuhur kita tayamum, ya, kita tayamum, kemudian kita sholat zuhur. Kemudian masuk sholat asar, kita langsung sholat asar, tidak boleh, karena sudah selesai, ya, sudah habis pada sholat zuhur tadi, ya, hanya untuk satu kali sholat fardu.
Kemudian niat, ya, niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ya kita ambil debu, ya, harus debu ya, tidak boleh selain debu. Dan debu ini harus suci. Ya, kita ambil debu, kita letakkan tangan kita pada debu yang suci. Kemudian kita usapkan bagian wajah, ya. Kemudian kita usapkan pada bagian wajah. Kemudian mengusap tangan kanan hingga debu. Tapi harus ambil lagi, tidak boleh setelah tangan tadi kita gunakan untuk wajah, langsung tangan, tidak boleh. Harus ambil lagi dan bukan tempat yang sama tempat untuk mengambil untuk wajah. Tempat yang lain, misalkan tadi kita ambil ini. Kemudian kalau untuk tangan kita pindah lagi sebelahnya. Agar apa? Tidak mustakmal. Ya, agar tidak mustakmal. Kita jadi pindah. Ingat ya, harus suci, tidak boleh ada kotoran hewan, ya, tidak boleh. Kita ambil, kemudian kita usapkan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Selesai. Itu adalah caranya bertayamum. Kemudian sahabat adalah hikmah toharoh. Ya, betapa pentingnya bersuci atau toharoh dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan itu antara lain adalah yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Baik, itulah sahabat dan info yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua dan lebih memahami cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa terus bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kita semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar ketika kita mengupload video yang terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasi. Baik, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.